Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi ya atau berjumpa lagi dengan Pak Mutakin ya. Semoga kalian semua ya kelas 11 RPL ya dalam keadaan sehat walafiat, dan Pak Mutakin percaya bahwa 11 RPL itu semuanya akan menjadi orang sukses semuanya. Amin. Nah, ciri-ciri orang sukses ya itu memperhatikan atau menyimak video pembelajaran kali ini. Nah, oke. Pada pertemuan kali ini ya materi atau mapel kita itu PAI ya, subbab akidah akhlak ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah. Iman itu artinya percaya. Iman itu artinya percaya dengan sepenuh hati dan mantap ya. Kemudian sedangkan arti iman kepada kitab Allah itu mempercayai dan meyakini bahwa seluruh kitab Allah ini telah diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Nah, kemudian sebagai orang yang beriman ya itu tidak boleh membeda-bedakan antara kitab Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya ya. Nah, karena apa? Karena kitab-kitab sebelumnya juga merupakan kitab Allah ya, sebagai firman-Nya seperti itu. Nah, kemudian contoh dari sikap atau perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah ya, yang pertama itu mau mempelajari dengan sungguh-sungguh petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran ya, seperti menghadiri majelis ya, kemudian semangat dalam belajar seperti itu. Karena apa? Karena dengan menghadiri majelis ya atau majelis taklim itu akan menambah semangat kita, karena di majelis taklim itu akan menyampaikan ya sebuah firman Allah kemudian dijabarkan. Kemudian yang kedua, contoh sikap yang kedua ini berusaha untuk menyebarluaskan petunjuk Allah kepada orang lain. Nah, baik itu di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, kita ya sebagai pelajar ya tugasnya khususnya 11 RPL ya, ini silahkan membuat poster ya. Saya ulangi, silahkan membuat poster ya atau pamflet ya, membuat poster atau pamflet satu hadis atau satu ayat ya, satu ayat beserta artinya ya, paham ya, satu ayat beserta artinya. Misalkan ayat judulnya apa ya, misalnya judulnya kebaikan, ayatnya bagaimana, artinya bagaimana, kemudian bawahnya sendiri kemudian dikasih karya siapa, seperti itu tugas kalian ya. Kemudian contoh sikap yang ketiga ini berusaha memperbaiki cara bacaannya sesuai dengan ilmu tajwid ya. Jadi yang namanya belajar itu tidak ada kata terlambat ya. Silahkan kalian mumpung masih muda, masih energi ya, masih semangatnya, silahkan belajar ilmu tajwid ya. Kemudian yang keempat ya, ini tunduk kepada hukum yang ada di dalam kitab suci dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, itulah contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan iman kepada Allah. Nah, di sisi lain ya, ada dalilnya nggak Pak mempercaya atau iman kepada kitab Allah? Dalil ya, dalil iman kepada Allah ini banyak sekali. Seperti di Quran surat Ar-Ra'd ayat 43, di situ juga menjelaskan tentang kitab-kitab ya. Kemudian juga di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 itu juga menjelaskan tentang kitab Allah ya. Pasti kalian sudah familiar ya dengan Al-Baqarah ayat 2. Nah, kemudian kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul-Rasul Allah itu ada 4
Ya, yang pertama kitab Taurat. Ya, kitab Taurat itu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian kitab Zabur, ya, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian kitab Injil, ya, kitab Injil itu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir ini ada kitab suci Al-Qur'an, ya, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, apa sih Pak perbedaan kitab suci Al-Qur'an dengan kitab-kitab suci yang lainnya? Nah, perbedaannya yang pertama, kalau Al-Qur'an itu diturunkan dari umat manusia dari zaman ke zaman. Artinya Al-Qur'an itu tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, itu masih utuh, tidak ada tambahan atau tidak pengurangan, seperti itu. Sedangkan kitab suci yang atau kitab-kitab lainnya, ya, ini hanya diturunkan pada masanya. Masa dahulu tidak bisa diterapkan sekarang. Itu kalau kitab lain seperti itu. Kalau kitab suci Al-Qur'an dari dulu hingga sekarang itu sama, seperti itu, ya. Kemudian kalau Al-Qur'an itu, kitab Al-Qur'an itu diketahui sejarahnya, ya, atau asbabun nuzulnya, dan diyakini keberadaannya. Ya, kalau kitab-kitab lainnya ini hanya diketahui sejarahnya, ya, dan diyakini keberadaannya. Kalau kitab suci Al-Qur'an itu sebagai pedoman, ya, sebagai pedoman kita. Nah, kemudian apa sih Pak perilaku yang mencerminkan kitab-kitab Allah? Ya, yang pertama ini peduli kepada orang lain, ya. Kemudian saling menasehati, ya. Kemudian, ya, yang itulah perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Kemudian yang terakhir, hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Ini yang pertama, yakin terhadap Al-Qur'an sebagai pedoman hidup menuju kebahagiaan dunia akhirat, ya. Kemudian yang kedua, meyakini dan mempercayai adanya kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelum Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, sehingga kita yakin bahwa Al-Qur'an itu sebagai kitab yang paling sempurna, ya. Kemudian yang ketiga, bangga kita sebagai orang muslim karena mempunyai kitab yang mudah dipahami oleh semua kaum, ya. Kemudian yang terakhir itu memberikan kemantapan dalam menjalankan agama Islam, karena Al-Qur'an ini adalah firman Allah dan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, tugas kalian, ya, saya ulangi lagi, silakan buat pamflet atau poster tentang menasehati orang lain, ya. Menasehati orang lain itu dengan menyetarakan atau dengan mencantumkan satu ayat, hanya satu ayat saja beserta artinya. Kemudian di bawahnya ditulisi karya siapa, ya, misalkan karya si Rifan atau karya siapa, karya Rifan kelas berapa, seperti itu. Itu, ya, tugasnya, ya. Mungkin itu aja pembelajaran kali ini. Jangan lupa tugasnya nanti dikirim, ya, via grup atau japri ke Pak Mutakin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.